Zaman sekarang ini, kita pasti nggak lumrah dengan menyimpan foto, video, atau tugas kita pada Google Drive. Nah, itu contoh sederhana dari namanya cloud computing loh. Dengan cloud, jadi semua file kamu bisa disimpan pada awan digital, bukan pada laptop, bukan juga pada HP, tapi di internet. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Wina Ferdayanti, dengan NIM 22075210027 dari Program Studi Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, menjelaskan sedikit lebih dalam dari mata kuliah Digital Society dengan topik Cloud Computing. Jadi, yuk kita bahas. Secara sederhana, cloud computing itu bayangannya seperti lemari penyimpanan dan komputer yang besar pada internet. Jadi kita nggak perlu ribet tuh membeli alat mahal, cukup hanya menyewakan sesuai kebutuhan kita. Mau simpan data, bikin aplikasi, atau jalankan program besar, semua bisa dengan cloud. Makanya banyak perusahaan saat ini seperti perusahaan besar, kampus, bahkan UMKM memakai teknologi ini agar kerjanya lebih cepat dan juga hemat biaya. Ada 3 jenis layanan utama dalam cloud. Yang pertama itu disebut dengan SaaS atau Software as a Service. Jadi kamu tinggal pakai aplikasinya seperti Gmail, Zoom, dan Canva. Dan yang kedua yaitu ada PaaS, yaitu Platform as a Service. Jadi ini cocok buat developer, bisa buat aplikasi tanpa ribet mengurus servernya. Kemudian yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi kamu bisa menyewakan komputer virtualnya lengkap dengan CPU, RAM, dan juga storage-nya. Jadi seperti contoh seperti Amazon Web Service atau Telkom Cloud. Keuntungan menggunakan cloud ini yaitu cloud bisa membuat kerjaan lebih cepat, efisien, dan fleksibel, dan UMKM bisa juga berjualan online, perusahaan juga bisa kerja bareng tanpa batas waktu dan tempat. Tapi perlu diingat juga, semua tergantung internet dan keamanan data juga harus dijaga ya. Keuntungannya, penyediaan cloud sekarang makin canggih dan aman. Jadi, cloud computing bukan cuma buat perusahaan besar, tapi juga buat kita semua. Mulai sekarang, yuk manfaatkan awan pintar atau cloud computing ini biar hidup, atau belajar, atau bekerja juga bisa lebih mudah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye!